Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Halo Sobat Teknologi, kembali lagi di podcast kami Si Paling AI. Namaku Alia Safia atau Rahma dari kelas 11.1. Namaku Farel Maeswara dari kelas 11.1. Wah, selamat datang ya teman-teman di podcast kami si Paling AI. Wah, selamat datang kembali ya. Kita akhirnya bertemu kembali. Rel, tadi kamu mata pelajaran peminatannya apa sih? Tadi sih aku milihnya mapelnya peminatan matematika tingkat lanjut sih ya. Wah, pasti kamu sekarang pusing lah ini. Iya, iya Tadi banget. ya, aku kan mata pelajaran peminatannya sosiologi. Tapi aku tuh malah disuruh buka HP. Tapi cuman buat latihan soal. Gara-gara itu aku jadi sadar kalau misalnya akhir-akhir ini kita itu belajarnya udah nggak cuman dari buku aja. Kemarin aja kita disuruh bawa laptop. Sekarang kita latihan soal lewat handphone. Makanya sekarang pokoknya kita itu udah jarang deh kalau pakai buku. Iya dong, pastinya sadar banget. Kayak misalnya contohnya aja nih, pas kita SD dulu. Itu kan ulangannya kan masih menggunakan kertas gitu ya. Nah, sekarang itu udah canggih banget loh. Misalnya pas mau belajar atau PAS itu sudah menggunakan aplikasi atau web itu. Canggih banget kan. Wah, bener banget. Aku inget banget ya, waktu kita SD, aku itu ulangannya itu sampai 4 lembar gitu loh. Gara-gara ulangan yang di materi yang diajuin itu banyak banget. Jadi sekarang udah cuman tinggal di HP kita yang kotak ini. Canggih lah pokoknya. Nah, iya kan? Setelahnya tahu ada mesin pencari segalanya atau biasa disebut dengan Google. Nah, perkembangan teknologi ini jadi cepet banget, ya nggak sih? Tapi tahu nggak? Enggak lah, kan kamu belum bilang gimana sih. Nah, jadi ada loh salah satu perkembangan teknologi yang bikin aku kagum banget kayak, wah, pokoknya bagus lah gitu. Aku tebak perkembangan teknologi yang kamu kagum banget ini pasti AI atau artificial intelligence ya. Nah, bener banget. Jadi, aku tuh kayak kagum banget loh sama perkembangan AI yang akhir-akhir ini lagi naik turun banget kayak, wah, keren kan gitu. Wah, bener banget. Kan judul podcast kita itu si paling AI. Gimana kalau kita hari ini ngebahas tentang dampak positif AI dalam kehidupan sehari-hari? Wah, ide bagus tuh. Boleh tuh. Wah, tapi ya sebelum kita lanjut ke materi tentang dampak positif AI dalam kehidupan sehari-hari, tolong dong teman-teman di like, share, dan subscribe video ini agar ilmu yang kita berikan bisa menyampaikan pada banyak orang. Nah, kita kembali lagi ya teman-teman. Nah, jadi dulu waktu tahun 2006 di majalah Forbes itu ada Person of the Year gitu. Nah, Person of the Year menurut majalah Forbes di tahun 2006 itu adalah you atau kita sendiri. Wah, keren banget kan. Wah, keren banget. Tapi ya, aku lahirnya itu tahun 2007. Kamu lahir tahun berapa sih? Sama sih, aku lahirnya tahun 2007 juga. Sayang banget nggak sih kalau kita lahirnya waktu tahun 2006, kita itu pasti udah jadi person of the year, meskipun kita masih bayi. Tapi emang kenapa sih kita jadi person of the year? Bukannya person of the year itu buat orang-orang yang punya kontribusi besar dalam dunia kita, kayak Mahatma Gandhi atau Elon Musk. Tapi kenapa malah jadi kayak orang-orang biasa kayak kita yang jadi person of the year? Nah, soalnya di tahun 2006 itu internet lagi booming-boomingnya dan itu adalah salah satu fenomena yang keren banget kan. Nah, dan orang yang bisa mengatur segalanya di internet itu adalah kita atau user itu sendiri. Wah, canggih banget ya. Wah, kacau banget lah ya. Teknologi udah makin canggih, komputer juga berkembangnya makin cepat. Jadi banyak aplikasi dan algoritma yang dulunya harus dibuka di komputer yang udah besar, terus ribet dan nggak bisa dibawa kemana-mana. Sekarang udah bisa dibuka di handphone kita yang kecil dan ringan ini. Nah, tapi sadar nggak sih di HP kita yang kecil ini ternyata ada banyak loh sistem yang menggunakan AI. Contohnya aja nih kayak misalnya pengenal wajah dari kita atau mungkin kayak tahu nggak sih Siri yang ada di iPhone Wah, atau tau misalnya lah. Google Assistant deh yang bisa mengenali suara kita di Android. Wah, keren kan pokoknya. Keren banget. Aku juga sering banget pakai Google Assistant karena
Misal ya, aku tuh pengen di Google Assistant itu nyetel lagu. Aku cuma tinggal kayak, halo Google. Nah, nanti pasti langsung mereka itu bisa nyanyiin lagu yang aku mau. Tapi sebenarnya kecerdasan buatan itu apa sih? Mudahnya menurut Farmawati di jurnal Analisa Pengaruh Teknologi Artificial Intelligence dalam kehidupan sehari-hari. AI itu kemampuannya dibuat untuk mengambil pengetahuan khusus untuk membantu kita atasin banyak masalah. Nah, kecerdasan buatan ini benar-benar bikin perubahan besar dalam hidup kita. Ngaruhnya udah banyak banget, udah masuk ranah pendidikan, industri, otomotif, bisnis, banyak banget lah industri yang udah dimasukin sama AI ini. Ya, bener banget kan. Tapi menurutku kita sering lupa aja ya, ternyata AI itu sudah menemani kita dari dulu. Kayak misalnya kita mau nyari sesuatu, itu kan pasti di Google kan ya. Ya, Nah, terus contoh lainnya mungkin di dunia bisnis. Nah, AI itu mungkin digunakan untuk meriset data jualan atau mesin pembelajaran untuk ngertiin tren-tren yang lagi naik daun banget. Misalnya barang-barang yang trending atau yang lain-lain gitu. Keren banget kan, bantu wah, banget gitu. benar-benar bantu. Tapi kamu tahu nggak sih, menurut Global Data, prediksi mereka di tahun 2025 bakal ada 45.000 bisnis yang memakai AI untuk meriset data penjualan mereka. Banyak banget kan emangnya. Kenapa sih mereka ini percaya sama AI untuk meriset data penjualan mereka? Itu karena kecepatan AI dalam meriset data penjualan dan mengamati tren penjualan. Jadi banyak bisnis yang percaya sama AI untuk bisnis mereka. Jadi mereka itu bakal dapat lebih banyak keuntungan dan juga bisa memperluas pasar sampai mancanegara karena mereka itu udah tahu trennya itu apa dan semua itu berkat AI. Nah, emangnya apa sih contoh nyata AI di dunia bisnis kalau boleh tahu? Nah, contoh nyatanya itu ada di online shop. Biasanya kita itu di online shop suka mencari barang-barang yang kita suka. Misal aku sukanya itu apa ya, make up deh. Nah, itu aku cari tuh di search engine di toko online kayak misal eyeshadow, mascara, itu data dan data itu diambil sama AI untuk dikelola agar homepage toko online aku itu isinya tentang makeup semua. Kalau misalnya homepage aku itu tentang alat menjahit, padahal aku sukanya make up, aku bakal ngerasa kalau homepage ini tuh bukan selera aku banget. Meskipun alat menjahit dan make up juga sama-sama kesukaannya para perempuan. Bisa gitu ya, ya, ya. Keren banget ya. Tapi kalau misalnya di media lain selain toko yang sudah kamu sebutin, emang ada nggak? Ada lah, kalau misalnya di media selain toko online itu, apa ya, bentar coba aku kayak mikir dulu. Oh, aku tahu. Itu ada di media sosial TikTok. Kamu tahu TikTok kan? Itu loh aplikasi yang isinya video-video pendek 15 sampai 30 detik. Nah, pastinya tahu dong. Soalnya kan aku aja hampir setiap hari loh scroll TikTok gitu. Soalnya FYP-nya tuh tentang hal-hal yang aku suka, kayak misalnya mobil, motor, dan hal-hal random gitu. Nah, iya, kamu sadar nggak sih yang ngebuat FYP-mu seseru itu AI tahu. Ah, masa sih emangnya bisa ya kayak gitu? Tuh kan, kamu sebenarnya itu nggak sadar kalau misalnya kita itu udah pakai AI di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya di TikTok itu, misalnya ini aku langsung kasih contohnya. Misal di TikTok aku suka lihat tutorial makeup. Nah, tutorial makeup itu aku cari tuh tutorial makeup di search engine-nya. Kemudian aku pasti ngeliat video-video itu. Video-video itu bakal ditangkap di history penglihatan video aku. Nah, itu datanya bakal diolah sama AI buat nampilin for you page aku tentang tutorial makeup. Kalau misalnya tadi kamu bilang kamu sukanya di TikTok itu melihat mobil atau motor, pasti for you page kamu isinya tentang mobil atau motor kan? Oh, bisa gitu ya. Ya, aku baru tahu loh. Keren banget ya. Tapi ngomong-ngomongin soal mobil, kamu tahu nggak sih mobil yang dibuat sama Elon Musk? Tesla itu loh, masa nggak tahu? Tahu lah, emang siapa sih yang nggak tahu Tesla? Itu kan yaitu mobil yang akhir-akhir ini ngetren karena mereka itu punya mode
self-driving. Emangnya mode self-driving itu apa sih, Rel? Nah, jadi sesuai namanya, self driving itu mobilnya tuh bisa berjalan atau nyetir dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Wah, canggih banget kan? Wah, keren banget. Bayangin, aku bisa ke Smamda, tapi cuma tinggal masukin alamat Smamda, terus aku tinggal sarapan, tiba-tiba, boom, aku udah di Smamda. Nah, keren kan? Jelas lah, Tesla gitu loh. Nah, jadi Tesla itu sudah mengembangkan kendaraan otomatis yang menggunakan kecerdasan buatan untuk kendaraannya. Nah, kecanggihan mobil ini diberkati oleh sistem AI yang menciptakan mobil bisa berjalan dengan sendirinya atau autopilot. Nah, diketahui juga bahwa Tesla ini telah menggunakan chip ganda hasil dari kolaborasi antara NVIDIA untuk eh, digunakan sebagai navigasinya. Wah, keren kan? Wah, keren lah. Tapi ya, apa sih tanggapan publik tentang adanya autopilot di mobil ini? Secara ya, aku sendiri nggak pernah melihat ada mode autopilot di mobil lain. Jadi aku merasa bahwa mode autopilot ini adalah sesuatu hal yang baru di dunia otomotif. Nah, mungkin menurutku tanggapan publik mestinya kaget lah ya. Soalnya mobil self driving ini bisa dibilang masih jarang banget di sini. Nah, karena menurut interaksi.com, pasar estimasi otomotif yang menggunakan AI itu pada tahun 2022 sampai tahun 2030 sebanyak 23,3% kan berkemungkinan untuk meningkat setiap tahunnya. Nah, jadi bisa dibilang bahwa eh, industri otomotif yang menggunakan AI ini masih berkembang lah. Wah, keren banget. Bayangin ya di masa depan aku bisa ke Surabaya, terus masukin deh alamat yang aku mau di Surabaya, terus cuma tinggal duduk, terus kayak dudu, terus sampai deh. Ya kan? Tapi kamu tahu nggak kalau AI ini juga bisa merambat loh ke dunia kerja. Wah, kerja apaan dulu nih? Kerja kantoran. Nah, Wah, keren sih. nah bener banget. Dengan kemampuan analisis data yang cepat dan akurat, nah perusahaan ini dapat mendapatkan keputusannya lebih cepat dan lebih baik. Sehingga tidak heran jika banyak perusahaan yang mengadopsi teknologi AI ini sebagai meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Wah, keren banget. Bayangin ya, kita itu bisa kerjain banyak hal dalam satu waktu dan itu juga karena adanya AI. Tapi ya, ada juga tahu keraguan tentang AI ini. Ah, namanya keraguan apaan? Masa teknologi bagus ini ada yang melakukan? Ih, wajar lah kalau ada yang ragu. Bayangin ya, tiba-tiba ada keahlian buatan yang bisa menyandingin kepintaran manusia biasa kayak kita. Gitu ya. Namanya apa sih keraguan-keraguan yang dirasain sama orang-orang atau masyarakat? Nah, kalau katanya uang di jurnal tanggung jawab sosial dalam penerapan AI menyeimbangkan kepentingan bisnis dan nilai etis, penggunaan AI juga menimbulkan beberapa pertanyaan dan tantangan, termasuk masalah privasi data, keamanan, dan dampak sosial. Juga perlu adanya upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pengembang teknologi AI ini sendiri, regulator, dan masyarakat secara keseluruhan untuk memastikan bahwa perkembangan AI ini tetap sejalan dengan nilai-nilai etika dan keadilan yang ada di negara kita. Tetapi dengan pendekatan yang bijaksana, teknologi kecerdasan buatan ini dapat terus menjadi alat yang kuat untuk memajukan kehidupan manusia di masa depan. Emangnya siapa sih yang nggak mau kehidupan manusia di masa depan itu lebih maju daripada sekarang? Sekarang aku paham sih kenapa orang-orang masih meragukan perkembangan AI kayak gini. Tapi ya menurutmu di masa depan AI itu bakal berkembang nggak ya? Kan secara dia itu udah berkembang habis-habisan sekarang. Di masa depan bakal berkembang nggak ya? Kalau menurutku sih jelas bakal berkembang lah ya. Sekarang aja udah banyak berkembang loh sampai berbagai ranah kayak wah keren banget kan. Ya kan, kataku di masa depan AI itu bakal merambat ke ranah kesehatan. Percaya nggak? Percaya sih. Gak usah di masa depan deh. Di zaman sekarang aja AI sudah banyak tahu di ranah kesehatan. Masa sih? Iya, tah.
Tapi ya, aku tuh juga pernah baca tentang AI di dunia kesehatan. Emangnya yang kamu bacaan tentang apaan? Jadi yang aku baca itu salah satu contoh penerapan kecerdasan buatan dalam dunia kesehatan itu ada di bidang radiologi. AI ini dapat digunakan untuk menganalisis gambar medis seperti hasil pemindaian MRI atau CT scan. Nah, ini tuh juga udah dengan tingkat akurasi yang tinggi. Jadi, dia itu bisa membantu para dokter dan tim medis untuk mendapatkan diagnosis yang lebih cepat dan lebih tepat. Oh, keren banget ya. Semoga aja ya itu bisa maju ya dalam bidang medis dan teknologi untuk kerjasama dan semoga aja teknologi AI ini bisa banget ubah pandangan kita terhadap perawatan kesehatan. Nah, juga nanti AI juga bisa menjadi partner yang hebat bagi para tim medis dan para dokter buat memberikan perawatan yang baik, bagus, dan bisa dijangkau oleh semua orang. Wah, keren banget. Aku berharap agar AI di bidang kesehatan bisa makin maju dan bisa lebih efektif dan terjangkau bagi semua orang. Aku juga berharap di masa depan AI itu bisa berkembang di bidang kesehatan yang lebih umum, biar bisa membantu para tim medis buat ngasih diagnosis yang lebih cepat dan lebih tepat. Jadi nggak ada yang namanya salah diagnosis. Nah, benar banget tuh, Al. Tapi tahu nggak sih, yang kita bahas itu kan ya tentang otomotif, kesehatan, sama bisnis. Tapi kamu pernah nggak sih pakai AI gitu? Wah, pernah lah. Aku itu pernah ya disuruh lihat video YouTube 30 menit. 30 menit itu kan lama kan, kayak setengah jam. Dan aku tuh pasti bosen. Tapi aku tuh baru nyari-nyari ternyata ada web yang berbasis AI dan mereka itu bisa ngerangkum video YouTube. Dan kamu tahu dia cuma butuh berapa detik? Dia cuma butuh 10 detik. Bayangin kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boom, videonya dan 30 menit dan cuma 10 detik untuk aku tahu apa aja sih isi dari video itu. 30 menit cuma jadi 10 detik. Emang bisa ya AI secanggih itu? Bisa lah, emang siapa sih yang melakukan AI ini? Keren banget kan? Tapi ya, kamu juga pernah nggak pakai AI? Wah, jangan ditanya itu ya. Pastinya tahu dong. Kamu pasti pakai apa? Coba aku tebak. Kamu pakai ChatGPT. Nah, bener banget tuh. Tapi kamu pakai ChatGPT-nya itu buat ngerjain tugas ya. Hmm. Enggak lah, kan aku rajin. Nah, jadi ChatGPT-nya tuh aku pakai buat perencanaan uangku. Soalnya waktu ke Lebaran kemarin, aku tuh alhamdulillah tuh mendapatkan banyak THR. Nah, aku tuh kayak bingung mau kemanain duitnya, kayak nggak mau boros sama pengen hemat gitu. Nah, aku menggunakan ChatGPT ini untuk perencanaan uangku. Wah, keren banget kan? Wah, keren banget. Ternyata ya, kita itu udah pakai AI di kehidupan kita yang masih sekolah. Jadi nggak usah jauh-jauh waktu kita udah gede atau kita udah kerja di bidang otomotif kayak ngembangin Tesla atau kita bekerja di industri bisnis. Kemudian kita pakai AI buat ngertiin tren data yang apa yang lagi tren. Kita aja sekarang masih SMA tapi udah pakai ChatGPT. Tapi ya kesimpulannya itu AI itu benar-benar keren banget. Banyak banget manfaatnya di segala bidang. Tapi kita itu juga harus jaga-jaga buat ngeliatin dampaknya dan juga pastiin agar AI ini penggunaannya tetap bertanggung jawab. Dan kita itu harus bisa bawa teknologi ini ke arah yang lebih positif dan bermanfaat bagi semua orang. Jadi jangan sampai ada yang namanya kita di masa depan itu kita dijajah sama AI dan kita juga nggak mungkin lah kita itu mau ketergantungan sama AI. Emangnya kamu mau tadi masa depan kamu nggak bisa ngapa-ngapain dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, pasti nggak mau Nah, kan? mau lah pastinya. Ya kan? Eh, bener banget. Tapi nggak kerasa ya, kita udah berbincang-bincang lama banget. Bener banget. Tapi ya
kalau misalnya kita pikir-pikir lagi, kita itu udah banyak banget pakai AI di kehidupan kita. Tapi ya sebelum kita tutup podcast kita kali ini, tadi katanya kamu mau pantun. Wah, Mana sih pantunmu itu tunjukin. wah pantun ya, wah boleh tuh. Eh, buah nanas, buah ceri, Asik. dicampur gula enak sekali. Waduh, Cukup sekian dari kami. Semoga bertemu di lain hari. Saya Farel. saya Alia, Kita pamit undur undur diri. diri. Salam Salam teknologi. teknologi. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.